Selama ibadah kan kita jangan keluar masuk. Oleh sebab itu kalau sekarang ada yang ingin ke toilet atau ke kamar kecil silahkan, masih ada waktu supaya nanti kita selama beribadah tidak keluar masuk. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adik-adik semua, dari ibu-ibu yang bawa anak, puji Tuhan anaknya bisa dibawa. Cuma supaya anak-anak kita diajar untuk ikut beribadah dengan baik, tidak lari-lari, tidak keluar masuk selama beribadah. Jadi kalau mau dikasih permen ya dikasih permen supaya dia jangan ribut. Nah itu saja. Jadi kalau kita tadi ada yang bawa air minum atau aqua gelas, nanti kalau kita selesai ibadah silahkan dibawa. Jangan ditinggal di bangku gereja, nanti dimasukkan ke dalam tong sampah yang sudah ada di depan gereja. Baik, kita dari dulu sambil ada yang mau persiapkan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
ke depan. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dan pada saat ini kita datang beribadah di tempat ini untuk memuji muliakan Tuhan. Bagi saudara-saudara, silakan mari ke depan, mari saja ke depan. Di depan masih banyak kosong. Dan saudara-saudara kami masih ada yang di luar. Mari kita disegerakan untuk bersama-sama kita di tempat ini. Baik, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar, yang memberkati, bisa kami menikmati hidup, bisa kami menikmati anugerah-Mu sampai pagi ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan juga kami berdoa, Engkau berkatilah kami semua, Engkau berkati saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terpuji nama Tuhan, Engkau berkati semua lingkungan ini, dengan setiap telinga yang mendengarkan pujian kami, mereka diberikan hati yang ramah lembut dan mereka mendapat berkat dari setiap seruan kami, baik orang yang sebelah kiri, kanan, depan, belakang, dan juga orang-orang yang lalu lalang. Biarlah Tuhan mereka mendapat kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan angkat pujian kami untuk memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Datanglah kebaiknya dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
saat ini berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat kita, karena orang sekarang banyak tak bisa berkumpul lagi bersama saudara untuk memuji Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesehatan kepada kita. Jemaat saya persilakan duduk. Dan kita persiapkan hati kita. Angkat pujian untuk penyembahan sejauh timur dari barat. Engkau mengubah dosa
tidak memperhitungkan dan tidak mengingat dosa kami. Tuhan, pengampunan-Mu lah yang menjadi dasar kami hidup, karena kami tidak bisa Tuhan mengampuni dosa kami, tapi biarlah Tuhan yang mengampuni dosa kami. Dan itu juga Tuhan, kami haruslah saling mengampuni satu sama lain, agar Tuhan juga mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami dari segala kutuk dosa, bebaskan kami dari segala kutuk-kutuk penyakit. Biar kami bersuka cita Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Salam, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita angkat pujian, mari kita semua. Masih sukacita? Amin. Baik. Terpujilah Tuhan. Saya yakin Tuhan ada di tempat. Untuk itu
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diterukan oleh hamba Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi benih dalam kehidupan kita. Dan hamba Tuhan juga diberkati supaya setiap ucapan mulut hamba Tuhan menghasilkan benih-benih firman Tuhan yang akan menjadi tumbuh di dalam hidup kita. Angkat pujian. Coba ke depan aja lah. Tanah kering
Allah yang kudus, Allah yang mulia, datanglah kerajaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, curahkanlah Roh Kudus, sehingga kami umat-Mu memiliki roh pengenalan akan Tuhan, roh pengertian akan Allah, dan roh takut akan Tuhan. Kami buka hati dan jamahlah kami. Kami buka hati Tuhan, rawatlah kami umat-Mu hari ini. Selamatkanlah jemaat-Mu dari segala dosa, tipu daya iblis, dari segala tipu daya kejahatan iblis. Hari ini Kau telanjangi pekerjaan iblis, Engkau hancurkan kuasa iblis, Engkau celingkan mata hati kami dengan hikmat dan pengertian, Engkau hancurkan kedagingan dan kebodohan kami yang menyesatkan kami dengan tipu daya iblis, yang menyesatkan kami dengan keduniawian. Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, dengan hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami terima firman-Mu, berikan kami kesukaan akan firman Allah, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Kami tolak roh iblis, roh jahat yang merampas firman, di dalam nama Yesus Maha, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Haleluya. Selamat hari Minggu, shalom. Shalom. Saudara, mari kita sungguh-sungguh hari ini mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Amin. Jangan biarkan iblis merampas firman Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan iblis mencuri firman dari hati seseorang karena dia tidak mengerti. Ada berapa banyak kita orang Kristen tidak mengerti firman? Bukan karena kita bodoh. Banyak yang bertitel, banyak yang berjenjang pendidikan tinggi. Bahkan ada yang sekolah teologi. Kenapa banyak orang tidak mengerti firman? Saudara, bukan karena kita tidak pintar, karena kita tidak suka. Sepintar-pintar apapun kita, kalau memang kita tidak punya rasa suka, rasa cinta dan senang dengan firman, tidak akan pernah mengerti. Ya, itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lagi pacaran atau orang yang lagi fall in love, jatuh cinta, kenapa dia bisa paham, mengerti pasangannya, ngerti, kok kamu tahu aja aku lagi susah gitu. Karena suka, karena sayang dia ngerti. Jadi hari ini saudara, jangan biarkan iblis mencuri firman karena kita nggak ngerti. Tapi hari ini kalau mau iblis itu nggak curi, sukalah akan firman. Amin. Ya, saya harap kita nggak ada yang menggunakan HP. Nah saya akan buka pekerjaan iblis. Apakah saudara selama ini menilai iblis itu makhluk angker, makhluk monster, kepalanya mata 1, tanduk 7, pakai jubah hitam, pakai bibir taring, terus pakai kuku panjang? Apakah saudara membayangkan iblis seperti makhluk mengerikan, seperti hantu, ya, seperti Dracula, seperti monster atau naga yang kita bayangkan iblis dengan segala bentuk yang mengerikan? Apakah saudara berpikir iblis itu banyak di kuburan, di tempat-tempat angker, di tempat-tempat yang horor gitu? Tidak. Ngapain iblis di kuburan coba? Banyak nyamuk. Siapa yang mau digoda iblis di kuburan? Siapa yang mau diperdayanya? Siapa yang mau ditipunya? Nggak laku pasaran iblis di kuburan. Di gereja.
Nah hari ini saudara yang dikasih Tuhan, jangan saudara pikir iblis tidak kerja. Ya, apakah saudara pikir orang iblis itu, pengikut iblis itu orangnya jahat, tato, tampang angker, pakai kalung, pakai mata yang ditutup satu kayak apa bajak laut, bawa pedang, ya kayak preman yang bertato, rambut gondrong, gigi kuning, bau lagi. Wah, iblis itu kerjanya canggih. Makanya sebelum kita baca Alkitab ini, mari sama-sama kita katakan, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Ayo sama-sama 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Amin. Nah, ini kita buka kitab Matius pasal 13. Firman Allah hari ini tentang lalang dan gandum. Matius pasal 13 ayat 24. Kita akan membaca firman Allah ini secara berganti-gantian. Ya. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. 2, 3. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 2, 3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Arti dari perumpamaan ini dijelaskan oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-38, 36. Ayo, silakan Bapak Ibu Jemaat, silakan baca ayat 36. 2, 3. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. 2, 3. Musuh, nah ingat, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. 2, 3. Tambah berkurang habis minyak. Lupa dari sininya. Ayat berapa lagi? 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, 2, 3. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Lanjut. Pada waktu itulah orang-orang benar akan
bercahaya. Siapa bertelinga? Amin. Saya yakin semua kita bertelinga. Nah, ya, pekerjaan iblis dan pekerjaan Allah. Siapa iblis? Nah, ketika kalau di Alkitab itu disebut dengan kata iblis, itu bosnya. Iblis yang menggoda Hawa di pohon, dengan iblis yang menggoda Yesus di padang gurun, dengan iblis yang dikatakan Yesus pada perumpamaan yang menabur benih. Itulah iblis yang sesungguhnya. Itulah iblis sejati. Hanya Tuhan yang menjadikan iblis itu musuhnya. Sekalipun iblis itu menampilkan diri dalam bentuk yang baik. Ingat, iblis bisa menyerupai malaikat. Ingat saudara, iblis juga bisa menyerupai dan menyebut dirinya Mesias atau Kristus. Jadi kalau saudara hanya menilai iblis dari satu pribadi yang angker, yang buruk, yang mengerikan, itu anak buahnya. Nah, hal kerajaan sorga, kembali ke ayat yang awal tadi 24. Hal kerajaan sorga, hal tentang keselamatan, hal tentang kehidupan kekal, ya, hal tentang kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Yang menaburkan benih yang baik tadi disebut anak Allah. Siapa dia? Yesus. Benih yang baik itu adalah gandum. Dan gandum itu disebut sebagai anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan Allah. Lantas ketika orang lengah dan tertidur, datanglah musuh Allah tadi, yaitu iblis. Dia menaburkan benih ilalang. Benih ilalang itu tumbuh di antara gandum-gandum tadi. Ketika besoknya orang melihat Tuhan, yang kau taburkan benih yang baik, yaitu gandum. Kenapa ada lalang? Yesus berkata, musuhku, yaitu iblis yang menaburkannya. Dan lalang itu hidup dan tumbuh di tengah-tengah di antara gandum. Lantas murid-muridnya bilang, kalau gitu kita cabut aja lalangnya. Jangan. Kalau kau cabut, engkau belum bisa membedakan mana yang lalat, mana yang gandum karena serupa. Tunggu dulu berbuah. Yang gandum berbuah, baru nanti engkau masukkan ke dalam lumbung. Dan yang tidak berbuah itulah lalang. Nanti engkau akan bakar dan masukkan ke dalam perapian. Sekarang jangan dicabut dulu, karena masih belum nampak perbedaannya. Nah, kapan waktu mencabut, kapan waktu menghukumnya? Ketika berbuah, ketika dipanen. Itulah akhir zaman. Nah, sini saya jelaskan baik. Yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis. Dan lalang itu hidup di antara gandum. Tadi saya katakan iblis tidak bekerja di kuburan. Dari sekian banyak kita yang hadir di sini, adakah yang lalang, adakah yang gandum? Karena lalang dan gandum itu hampir sama. Hampir tidak bisa dibedakan. Tadi saya suruh download gambar, cuma mungkin lama nanti. Saya kasih contoh aja ini. Nah, di tangan saya ini ada bunga. Ini kan jelas saudara. Ini ada bunganya. Ya, ibaratnya inilah gandum. Kapan kita bisa membedakan gandum dan lalang ketika berbuah? Dan inilah lalang. Contoh ya.
Dan kita nggak bisa membedakan sebelum kedua-duanya berbuah. Nah, makanya saudara yang dikatakan ini hidup tumbuh bersama. Kalau gandum dan lalang, kalau gandum tadi dipanen sebelum berbuah, akan terbawa dia. Makanya saudara yang dikatakan tunggu dulu berbuah. Nah, siapakah lalang? Dicampur oleh iblis. Dan lalang ini tidak pernah berbuah. Dari 12 murid Yesus, dari 12 buah, dari 12 orang murid Yesus, ada nggak satu yang iblis? Ada? Nah, coba buka dalam Yohanes 6 ayat 70 supaya kita tahu. Nah, pekerjaan iblis itu. Yohanes 6:70. Jadi saudara jangan hanya senang, oke kita ke gereja, iblis nggak masalah saudara ke gereja. Sudah dapat? Baik, sama-sama. Yohanes 6:70-71 ya. Semua kita baca ya. Jawab Yesus, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah, lanjut ke 71-nya, Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Ingat, lalang dan gandum hidup bersama. Dari 12 orang murid Yesus yang bersama dengan Yesus, yang hidup bersama Yesus, yang jadi murid Yesus, ada satu yang disebut ilalang. Siapa dia? Yudas. Jadi saudara mengerti gak pekerjaan iblis? Apakah Yudas ini seorang penjahat yang hebat, penjahat, pencuri, pembunuh yang mengerikan, koruptor sebesar, atau bandar kartel narkoba, atau bajak laut yang bisa menghancurkan kapal, membunuh orang, membajak pesawat? Lihat pekerjaan iblis dari 12 murid Yesus, atau dari 12 pohon, ada satu yang disebut ilalang. Dan dia hidup bersama-sama dengan 11 murid. Bahkan dia berjalan bersama Yesus. Segitu pintarnya iblis. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, iblis di situ tidak menampilkan Yudas yang punya tato, punya mata bajak laut, punya rambut gondrong, ya banyak tato sampai kelopak mata ditato. Bisa jadi Yudas ini lebih rapi pakaiannya karena dia mantan bendahara, pemegang uang. Bisa jadi sepatunya lebih keren, pakai minyak wangi. Makanya ketika Maria meminyaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal dan wastu, dia tahu harganya. Nah, iblis menaburkan benihnya kepada salah satu orang ini. Namanya Yudas. Apakah Yudas berada di markasnya iblis? Hari-hari Yudas bersama Yesus. Apakah iblis dengan Yudas itu satu geng? Tidak perlu. Yang diperlukan iblis adalah Yudas harus jadi pengkhianat. Yang diincar oleh iblis, Yudas itu tidak akan pernah berbuah. Buka Lukas 22 ayat 3. Ya, supaya kita melihat, jangan-jangan iblis ada dalam hidup kita karena kita selalu menyangkal Tuhan. Tuhan berfirman mengasihi, kita tidak mau. Ayo, Lukas 22 ayat 3.
Ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam siapa? Yudas. Yang bernama seorang dari ke-12 murid. Ngapain iblis masuk? Pertama, dia mencuri firman. Makanya apakah saudara berpikir sepele? Habis dengar khotbah lupa. Habis dengar khotbah nggak ingat lagi. Jangankan untuk melakukan, ingat saja kagak. Nah, saudara pikir Yudas tidak dengar khotbah? Dia dengar khotbah bukan dari perantara, bukan dari pendeta kayak kita. Langsung dari Yesus. Cuma di mana iblis berada? Yohanes 13 ayat 2. Nah, disinilah iblis memasukkan bibitnya. Itulah lalang tadi. Mirip seperti kandung, nggak perlu berbeda supaya jangan ketahuan mencolok. Mereka sedang makan bersama. Siapa yang sedang makan? Yudas dan murid-murid Yesus bersama dengan lagi makan bersama. Sebagai apa Yesus itu? Pernah saudara dikecewakan sama Yesus? Dan iblis telah ngapain? Membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk apa? Kalau hari ini saudara datang ke gereja tidak untuk menyembah Yesus, hanya untuk duduk jadi penonton, itu apa namanya? Kalau hari ini saudara datang ke gereja ini seperti Yudas yang selalu dengar khotbah Yesus, tapi yang didengarnya bisikan, bahaya. Sini saya katakan, mama kalian aja membangun dan kalian tiap pagi tidak mau dengar. Baru nanti bangun. Kenapa? Tapi kenapa ketika ada seseorang teman yang membisikkan, cabut ya. Lagi enak-enak belajar. Terus saya mantan itu. Lagi enak-enak menulis di kelas di meja, terus teman bisikkan. Nangkap itu. Duluan. Iya kan? Nggak perlu cabut yuk. Bolos yuk. Ada teman yang ngajak gitu. Ya. Saya kalau mengajak teman, saya kan dulu termasuk penggoda, tapi penggoda yang jelek. Sampai juara 1 cewek-cewek alim, cewek-cewek pintar di kelas saya itu bisa saya bawa cabut bolos. Bukan 1 jam pelajaran, dari jam kedua sampai pulang sekolah. Begitu cabut dengan tas-tasnya saya bawa. Itu tidak perlu suara keras. Pertama dia tanya, Lon, apa? Enak cabut itu? Enak. Kita cabut pakai modal, suara bukan cabut nongkrong-nongkrong, merokok sebatang untuk 5 orang. Enggak. Kita cabut bawa nasi bungkus, charter mobil, pergi ke perbatasan Riau. Wah, enak cabutnya. Jadi kalian mau ikut ya? Kami sewa mobil, beli nasi bungkus, kita ke perbatasan, bawa semua tasnya. Nah, ketika jam yang direncanakan jadi, digoda gitu aja, tidak ada, woi cabut, ayo. Waktu Yudas dibisiki sama iblis, saking dekatnya, iblis berbisik pun dia dengar. Nah sekarang saya tanya saudara, Tuhan teriak-teriak pun kita nggak dengar. Ngapainlah pendeta di khotbah menyinggung-nyinggung? Ngapainlah pendeta di teriak-teriak? Ini saya sudah serak loh saudara. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Masa bodoh lah. Suka molan sih. Tapi ketika iblis berbisik, Yudas nangkap loh. Nah itu artinya benih iblis sudah ada. Tuhan capek anaknya yang tunggal dikorbankan. Apa yang Tuhan kerjakan dengan seluruh pengorbanan yang besar,
kita tanggapi dengan hati dingin kan? Iya. Nah sekarang saya tanya, kita Yudas atau bukan? Nah silakan nilai sendiri. Apakah begitu Yudas bliss? Apa? Aku jadi murid Yesus, silakan. Aku tidak marah kau jadi murid, asal kau tetap melancarkan tujuan saya. Kau jadi pengkhianat, silakan. Tapi saudara tahu, sebegitu dekatnya Yudas dengan Yesus, tidak pernah benih yang ditaburkan Yesus tumbuh di hati Yudas. Tidak satu pun benih. Makanya Yesus bilang, dari 12 murid yang kupilih, ada satu yang jadi iblis. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Nah kan amin semua. Baik, tidak apa-apa amin semua. Itu hanya untuk ukuran aja. Ya. Nah inilah cara kerja iblis. Saudara datang berangkat bersama saudara jam 7 pagi. Ayo jam berapa ada di bandara? Jam 5:30. Dari rumah jam berapa? Ya saya pernah berangkat pesawat jam 6 pagi. Waktu itu kami ke Jogja, keluarga. Jam berapa kami bangun? Jam 3. Jam 4 udah berangkat. Sampai di bandara 5:30. Kalau kita ibadah jam 10, jam berapa kita datang? Dengan segala macam alasan. Tuhan ngerti kok. Masalahnya bukan kita tidak punya buah yang manis untuk Tuhan. Ya kalau kita upacara 17 Agustus, upacara jam 10, jam berapa disuruh hadir? Terus bupatinya jam berapa datang? Terus kita mau berjemur gitu. Nah kalau kita mau datang ke gereja, yang datang ke gereja Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Di penjara itu sekarang saya sedang marah. Dulu saya datang langsung mulai kebaktian. Sekarang saya datang nunggu ini nunggu itu. Saya bilang jangan itu. Dia mana yang mimpin pujian? Nggak datang, ganti. Masa saya yang nunggu kalian? Yang perempuan belum datang Pak. Nggak ada yang perempuan, kita tetap kebaktian. Blok D belum datang Pak. Nggak ada blok D, kita tetap kebaktian. Karena kan di penjara itu berganti orangnya. Ya maaf kalau saya agak keras di sana karena memang adu keras. Kenapa? Untuk Tuhan kita nggak mau kasih buah. Yudas yang dia kasih pengkhianatan. Nah lihat ya cara kerja iblis. Ya saudara traktir teman. Sama Tuhan kita pelik. Sama Tuhan kita kikir. Padahal apa yang Tuhan punya dia kasih sama kita. Dia ciptakan seluruh dunia, dia kasih sama kita. Dia punya anaknya yang tunggal, dia korbankan mati untuk kita. Yesus naik ke surga, Tuhan gak berhenti mengasihi kita. Dia curahkan rohnya, nyawanya. Gak ada orang tua yang bisa kasih nyawa sama anaknya. Terus kita kikir sama Tuhan. Untuk dunia kita royal. Untuk pesta kita hura-hura bebas, sawer sana sini. Mungkin sudah pernah nyawer orang 50.000, ngasih persembahan sama Tuhan 50.000 mikir. Banyak kali. Seandainya saudara punya uang 50.000 terus lupa pecahkannya, dikasih nggak itu di persembahan? Itu benih, saudara. Ingat, benih yang ditabur iblis tidak akan pernah berbuah untuk Tuhan. Yudas sebaik apapun,
Siapa Yudas? Yudas orang yang memegang keuangan. Saudara pikir waktu Yesus melayani kere? Bayangkan ada orang buta melihat dia ngasih persembahan berapa ya? Cuma orang kikirnya kalau dia buta melihat gak ngasih apa-apa. Dari 10 orang kusta, ada 1 yang sembuh, itu orang Samaria. Dia cari Yesus, bertemu dengan Yesus di rumah ibadat. Ada banyak orang memberikan persembahan itu, uang kas Yesus banyak. Lazarus yang mati hidupkan Yesus itu bukan orang miskin. Maria, Marta, Lazarus itulah orang yang selalu mendukung pelayanan Yesus, mendukung kebutuhan makanan murid-murid Yesus. Sekali Yesus bertamu ke rumah mereka, 12 orang, 13 dengan Yesus dikasih makan, dikasih air hangat, dikasih minum. Nah, ketika Lazarus bangkit dari antara orang mati, suruh bayangkan berapa dia harus kasih. Itu yang dipegang Yudas. Nanti saya akan ceritakan. Jadi dari situlah iblis mulai menabur benih. Ada yang lebih menarik dari Yesus, adalah uang. Ada, saya tanya saudara, lebih menarik kekayaan, uang atau Yesus? Karena kekayaan itu benihnya iblis. Saya kasih tahu, ayo. Kita kembali lagi ke Kejadian. Gak apa-apa gak lama hari ini ya. Udah makan tadi kan? Ya. Kejadian 2. Nah lihat ya. Supaya kita tahu bahwa saudara, iblis itu bekerjanya luar biasa. Manis, cantik. Kejadian 2 ayat 9. Kita baca 2 ayat 9. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 dan ayat 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini Tuhan menumbuhkan semua pohon yang baik. Amin. Belum ada di sini Tuhan bilang, oh ini tidak baik, ini tidak boleh dimakan. Semuanya waktu itu adalah baik. Semua dari Tuhan adalah baik. Amin. Nah, kita muncul di dalam ayatnya yang ke-16. Ayo baca ayat 16. Silakan 2, 3. Lanjut. Pada mulanya semua pohon ini baik, tumbuh sama-sama di Taman Eden. Ya, maka Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang baik untuk dimakan. Begitu kita masuk ayat 16-17, Tuhan berubah. Ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kau tidak boleh makan. Pada waktu kamu makannya, kamu akan ada apa? Kenapa pohon ini berada di tengah-tengah pohon yang lain? Dan ternyata pohon yang dilarang Tuhan itu pohon yang sangat menarik, yang sangat memikat. Sehingga dari semua banyak pohon yang ada, ini pohon sangat menarik. Dan ternyata ada apa dengan pohon yang dilarang Tuhan? Kenapa kemarin Tuhan tidak larang? Kenapa di sini Tuhan larang? Kejadian pasal 3. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi
tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, ayat 6, silakan saya lompat aja ayat 5. Ayat 6, silakan Bapak Ibu baca. 2, 3. Nah, sini perhatikan kita orang Kristen. Ada iblis tidak di Taman Eden? Ada. Dan ketika Allah sudah menciptakan semua pohon-pohon tadi, iblis pilih satu pohon yang enak dipandang, yang cantik, yang menarik, yang oke punya, yang menonjol. Terus iblis nongkrong di sini. Karena ini yang menarik di antara semua. Ketika saudara melihat dunia, tertarik, sehingga mati pun kita tidak mau, saking cintanya sama dunia. Ayo ikut saya ke surga, kata Tuhan. Mau nggak saudara ke surga dipanggil Tuhan hari ini? Nah, jujur aja, karena dunia masih menarik. Alasan anakku masih kecil, saya ditinggalkan bapak saya, kami masih kecil-kecil kok. Dalam keadaan ekonomi drop, minus. Tapi memang dia dipanggil Tuhan, dia bilang, Bapak udah dijemput Tuhan Yesus katanya. Pak jangan dulu, ini belum, ini masih kuliah, ini masih SD, ini masih butuh biaya. Tuhan bilang, gak ada cerita. Bapak saya bilang, aku sudah dijemput Tuhan. Jadi gak ada alasan, jangan dulu lah Tuhan. Kadang-kadang saya kalau melihat orang, aku gak jadi dijemput Tuhan, karena masih ada yang belum selesai dikerjakan, karena masih ada tanggung jawab. Itu enggak Tuhan itu. Karena saya lihat bapak saya sendiri, kalau dia bilang masih banyak gereja, ini baru 1 tahun dibangunnya, dibikinnya 86, 87 bapak saya meninggal. Dia masih merintis di Pekanbaru jemaat. Dia sudah melayani di Pekanbaru dan mau merintis di Pasir Pangarayan. Udah direncanakannya jadwalnya mau buka gereja baru lagi di Pasir Pangarayan. Mendadak dipanggil. Dan tidak ada alasan bapak saya bilang, masih banyak yang kukerjakan Tuhan. Anakku masih kecil-kecil. Saya waktu itu naik kelas 2 SMA. Adik saya Butet waktu itu baru 10 tahun. Belum ngerti dia. Bapak saya meninggal, dia masih main-main. Gak siap. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus, kepadamu kuserahkan nyawaku. Pergi. Itu menjadi kesaksian bahwa surga jauh lebih menarik daripada dunia ini. Nah, iblis tahu kelemahan kita. Dari salah satu pohon, makanya Tuhan tahu di mana iblis nongkrong. Tuhan tahu di mana iblis. Iblis akan mencari sesuatu yang memikat, yang mencari di antara pohon ini. Jadi iblis tidak ada di kuburan, dia ada di Taman Eden. Amin. Halo. Jadi kalau ke kuburan sudah takut sama setan, itu rasanya tidak masuk akal. Tidak ada setan. Setan bilang, Uno, kami nggak lagi ada di kuburan, di gereja yang banyak. Jangan-jangan setannya lebih banyak daripada jemaatnya. Bisa jadi. Tengok yang kosong di sebelah saudara. Jangan-jangan dia yang membuat saudara gelisah. Orang nyanyi, kau gak usah nyanyi, kau kan serak. Tiba orang nyanyi, kau gak usah nyanyi, suaramu kan palas. Tiba kita mau nyanyi, datang iblis, kau gak usah nyanyi, kau kan belum sikat gigi.
Nah, apakah iblis bekerja dengan penyamaran seperti itu sehingga jebakan iblis kena? Datanglah si Hawa dari pohon yang banyak tadi, terlihatlah satu yang agak menarik, yang mencuri perhatiannya. Padahal sudah dikasih tahu jangan kau ke sana. Tapi karena ada rasa penasaran, rasa kepo, ingin tahu masalah orang, ingin tahu urusan rumah tangga orang, ingin tahu apa yang dimasak dapur tetangga. Ada garam, ada. Padahal ingin tahu dia lagi masak apa. Dia lihat garam tapi matanya ke kuali. Di mana garamnya? Ada di situ, di mana? Ini harum kali ya tidak masak ini. Jadi keluar ijur. Bolehlah ya ada sedikit cicipi daripada terhiring nanti. Aku lagi ngidam soalnya. Nah, iblis itu bekerja benar. Iblis itu akan tumbuhkan lalang di antara kamu. Makanya Tuhan bilang jangan dipanen dulu karena belum berbuah. Nah, saudara yang tahu apakah kau sudah berbuah untuk Tuhan atau belum? Makanya pohon yang dikutuk Tuhan pohon ara karena tidak berbuah. Jadi salah satu cara iblis menaburkan benih bagi saudara supaya saudara binasa seperti Hawa, dia buat dunia ini semenarik mungkin. Itulah benih iblis. Andalan iblis itu kekayaan, uang. Saudara lihat dalam kitab Matius, Yesus juga dicoba iblis, diuji iblis. Matius pasal 4. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Siapa bilang iblis itu dalam bentuk angker? Anak-anak mahasiswa kalau hari ini tiba-tiba mau ke gereja terus datang teman bawa mobil. Kemana? Aku mau ke gereja. Allah, hari Minggu besok masih bisa. Kami mau jalan-jalan. Mau ikut enggak? Tidak usah kau pikirkan makan ongkos semua, kami tanggung. Wah, berangkat enggak? Siapa yang ikut? Keluar semua kepala dan bumi. Nanti kita foto-foto. Makanan udah siap, kau udah usah mikir. Ya iyalah. Ke gereja juga aku pun gak dikasih. Modal salam-salam aja ya. Ya. Saudara, iblis bawa Yesus kemana? Ke gunung yang tinggi. Apakah Yesus iblis ini dengan sebagai pembegal? Awas kalau dibegal nanti. Enggak kan? Iblis dengan tampilan semenarik mungkin itu. Ya, makanya saudara, kadang-kadang cewek-cewek ini gampang tergoda. Lihat tongkrongan cowoknya, datang dengan roda 2, dengan Honda yang udah berasa kasar knalpotnya, atau dengan Honda yang mesinnya kayak itu udah 60 juta. Ya. Ada lagi yang datang dengan mobil, tapi pakai bak di belakang, bekas angkut brodolan. Ada yang datang dengan Pajero. Dulu teman saya waktu SMA memang pandai kali dia nipu cewek. Dia supir kepala dinas siapa dulu? Namanya Edison.
Setiap ngapalin cewek ini ganti mobilnya. Si cewek karena sudah melihat mobil ganti lupa nanya, ini mobil dia atau bukan gitu. Cuma bebas dia pakai. Ya, cuma modal itu aja. Dek, hartaku yang sesungguhnya kau lah, Dek. Oh, enggak ada yang lebih mahal dari yang berharga daripadamu. Mobil-mobil ini enggak ada artinya, hanya kau yang si cewek dosa. Cewek ini perawat. Teman saya supir. Ya, akhirnya menikah lah. Setelah menikah baru dia tahu ternyata kau supir. Dan itu bukan mobilmu. Karena dia tidak pernah tanya. Memang dia tidak pernah tanya. Karena cinta itu buta. Makanya kalian cinta jangan buta-buta amat. Datang cowok mobil tanya, mobilmu bukan? Aku mati terserah. Kalau bukan mobilmu aku jangan kau sosok bawa mobil sih. Dia batang bawa motor tanya, ini pinjaman atau motormu? Jangan takut bilang motor itu, lebih tanya sekarang. Kalau mau menikah nanti tanya gajinya. Nanti kau dikasih gaji 3 juta, dibilang kau boros, nggak cukup. Mana cukup 3 juta? Kalian kuliah aja sekarang dikasih berapa? Menikah naik 500.000. Ya menikah sama orang tua dapat jatah tiap bulan 2 juta, 2,5 juta, ya kan? Harusnya kalau kalian cari suami nanti cari yang 10 juta. Itu yang laki-laki gak taruh kepala itu. Gak apa-apa, biar dia berusaha. Jadi jangan percaya sama modal. Karena itu semua mahal, iblis kan itu. Ya. Lalu iblis membawa Yesus kan untuk menggoda Yesus. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Yesus digoda sama iblis dengan dunia ini. Dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dimanjakan, ditunjukkan ini semua tanah abang. Ini semua kebun sawit. Saudara lihat pernah postingan saya di kebun sawit. Istri saya bilang, papa ini kenapa ini? Kan bukan kebunmu. Iya, itu bukan kebun saya. Kebun saya lebih luas lagi maksudnya. Itu dekat kebun saya. Dan aku lihat bersih kan. Aku minum cantik pula foto di nampak. Kalau kebun saya kan semak. Di foto nampak semua semak yang tadi. Tapi sekarang udah bersih. Saya posting di situ kan. Ya. Jadi datang kakak saya, Tuhan bersih kebunnya ya, japri dia. Enggak, kebun kita itu. Kebun kita memang enggak sebersih itu, cuma lebih besar dari itu dan lebih luas. Oh gitu ya, ini hanya terpikir aja. Karena saya dengan Benaya kan, Ben, foto dulu bapak, kita bikin TikTok dulu. Dan sebenarnya pikir, banyak kali kumpul pendeta itu, itu numpang aja sambil lewat. Ya. Jadi waktu Yesus digoda sama iblis, Yesus bilang, iblis, ayo kita baca ayat 10. Ayat 10, 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Saudara tahu apa? Kalau saudara jadi iblis, bilang apa? Apa salahku? Apa dosaku? Nah, udah kayak gitu orang dulu tuh. Kenapa kau tinggalkan aku? Ya, lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Saudara, Yesus tidak mau menukar Tuhannya dengan iblis. Nah, disitulah iblis menabur benih, saudara. Ketika orang tidur, ketika orang terlelap yang tadi dimaksud, disitulah musuh menaburkan karena orang akan terlena, orang akan tergoda
orang akan gampang ditaburkan benih iblis ketika yang dia cari kekayaan, bukan keselamatan. Maka tanya hati saudara, apakah Tuhan lebih menarik daripada dunia? Apakah hari ini engkau pergi ke gereja merasa lebih beruntung, lebih tepat kita berada hari ini di tempat ini daripada di tempat lain? Halo? Apa ada yang menyesal hari ini ke gereja? Lebih enak di mana? Lebih enak hari ini pergi makan-makan, pergi jalan-jalan. Disitulah iblis menabur benih. Iblis akan membuat dunia ini semenarik mungkin. Dia akan kasih mimpi kepada saudara. Engkau akan punya ini, engkau akan memiliki ini, engkau akan punya harta yang banyak. Ada orang kaya di Alkitab, saking kayanya dia tidak masuk surga. Ada? Ada nggak? Tuhan pernah berfirman, lebih sukar orang yang beruang masuk surga daripada seekor onta masuk lubang jarum. Karena sebegitu menariknya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita menerapkan perpuluhan untuk menjadikan Tuhan seorang pribadi yang berkuasa, supaya kita bisa berbuah untuk Tuhan, bukan berbuah untuk dunia. Ada salah satu teman saya di Facebook, rupanya selama ini dia kena kanker. Oh, dia pikir dia sehat. Makanya saudara jangan berpikir sehat, lebih baik cek. Oh, sehat, nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba bam, satu malam dibawa ke rumah sakit di Amerika. Nggak pernah kayak gini Pak, sehat. Hilanglah ini dari komunikasi. Tiba-tiba dia muncul di Facebook dengan tips setelah di kemoterapi, setelah di biopsi, setelah di kemoterapi, setelah dia kena kanker, dia ingin membagi tips. Baru dia tahu tipsnya. Saudara, uang banyak, sawit banyak, ya, punya peron, kaya raya. Sekarang cerita firman Tuhan. Sekarang baru dia tahu arti. Jangan kaya, kesehatan aja lebih bagus daripada kekayaan. Ayo, mana mau pilih kaya tapi sakit? Lebih baik sehat tapi nggak kaya, ya kan? Terus dia bilang makan yang baik bagi orang yang setelah kena kemo. Dia kasih tip makanan yang bagus setelah orang kena kemo. Telur rebus, kuningnya jangan dimakan, putihnya. Nah, untung nggak kulitnya sekalian. Terus alpucat. Makanya yang pucat-pucat ini jangan-jangan mau dikemo nih. Makan. Pernah coba? Saya pernah. Pagi-pagi sarapan di rumah kakak saya kan sarapan mereka kepada buah aja. Yang gak mempan sama aku ini. Habis kabar itu saya pulang, saya beli lontong. Jadi saudara, dunia akan membinasakan kita. Makanya Yesus bilang, iblis pergi kau. Jadi yang menarik bagi kita itu apa? Dunia, iblis kasih. Dan itu ada. Apakah kita lalang atau tangguh? Dan dia hidup bersama-sama. Dan ketika kita ingin kekayaan, ingin harta dunia, ingin yang kita merasa nggak nyaman, cemas kalau nggak kaya, disitulah iblis bermain. Itulah ladangnya dia tabur benih. Makanya Yudas itu, saudara, dia jual Yesus, terbukti dia hianati Yesus dengan upah 30 keping uang perak.
dan uang lebih berharga dari Yesus. Gampang membuktikan apakah saudara lalang atau gandum. Kalau bagi lalang, bagi Yudas, uang lebih berharga dari Yesus. Sehingga Yesus dijualnya untuk mendapatkan uang. Itulah lalang yang sesungguhnya. Itulah pekerjaan iblis, tidak perlu tampang angker. Kalau ada orang masuk gereja tiba-tiba rambutnya gondrong, pakai anting di telinga, anting di hidung, anting di kelopak mata, badan tato semua, sampai cuma kuku yang tidak ditato, hidung ditato, kelopak mata, kedua telinga ditato. Terus tiba-tiba duduk dekat gereja, dekat samping saudara. Terus tiba-tiba munafik itu ambil tasnya. Dia berdoa, Tuhan, ada setan di samping. Belum tentu itu yang setan. Siapa tahu yang pakai minyak wangi, rapi, ganteng, berkumis. Karena iblis sekarang nggak perlu tampang angker. Iya, gua lihat sebelahnya ini ganteng-ganteng ini menipu ini. Coba masuk yang kayak gitu ke gereja, pasti orang Pak Le pun jadi ragu menyalamnya ini. Salam ya, dia salam sampai pakai kuda-kuda. Begitu disalam hilang nanti duit. Iblis tidak tampil seperti itu lagi. Iblis pekerjaannya menyerupai, mirip. Mari kita bertobat, amin. Apakah saudara lalang atau karena tunggu bersama? Ya, yang membedakannya, lalang tidak akan pernah berbuah bagi Tuhannya. Gandum dia akan berbuah dan akan dimasukkan ke dalam bumbu. Lalang akan dibakar. Kalau saudara jadi gandum, berbuahlah untuk Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik kita untuk Tuhan. Amin. Kasih waktu, kasih persembahan. Biar Tuhan menikmati hidup kita. Biar Tuhan menikmati kekayaan kita. Tuhan menikmati pangkat kita. Ya. Tuhan menikmati kesuksesan kita. Itu buah yang mau kita bawa sama Tuhan. Jangan modal air ludah aja, terima kasih ya Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Izinkan Tuhan menikmati kalau kita gandum buah kita itu untuk Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Sejauh timur dari barat. Biar Tuhan kita koreksi hati kita ya Bapak Ibu. Apakah lalang atau gandum? Ini mirip. Yudas tetap menjadi murid, tapi akan mengakhirinya dengan pengkhianatan. Kalau saudara ke gereja hari ini, tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Iblis tidak keberatan saudara ke gereja, tapi kau jangan nyanyi di gereja. Iblis tidak keberatan kita ke gereja, tapi dia bilang kalau orang berdoa kau buka mata aja. Iblis tidak larang kita ke gereja, kalau nanti pendeta khotbah kau main HP aja. Mari kita berdoa, kita jadikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahan pelanggaranku. Jauh
Jangan menyangkal Tuhan. Kesalahan. Semuanya angkat suaranya bagi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Yesus. Tak dapat yang hilang, yang hancur. Ku berterima sejauh timur dari barat. Buang semua bibit-bibit iblis. Buang bibit-bibit iblis. Engkau membuang dosa. Haleluya. Kata kau ingat amin. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan mengkhianati dan menyangkal Dia seperti Yudas. Berikanlah Tuhan yang bagi seperti Tuhanmu. Yesus, ampuni dosa kami. Hancurkan segala benih-benih iblis. Kami mau jadikanmu tidak dilarang ya Tuhan. Haleluya. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Yesus. Tak kau pandang hina, kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau berikan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Pengampunan yang Kau beri. Pulihkan haleluya. Tuhan, biarlah kita menjadi benih yang baik. Berikan bumi yang berbuah benar bagi Tuhan. Biar Tuhan menikmati kebenaran kita, kesungguh-sungguhan kita. Jangan kita pergi dengan kemurah-murahan. Jangan kita lihat dari luar, dari penampilan luar kelihatannya adalah ternyata di dalam yang mirip dengan gandum. Haleluya. Izinkan Tuhan menikmati buah kebenaran-Mu, buah-buah pertobatan-Mu. Biar Tuhan nikmati persembahan-persembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Saudara jangan
Jangan kita berpikir, Tuhan maklum dosa saya. Tuhan ingin buah. Tuhan gak ingin penampilan. Tuhan Yesus tahu dari 12 muridku ini ada satu iblis. Dan satu iblis ini gak pernah mau bertobat sekalipun dia dengar khotbah. Dia hidup di antara 12 murid, tapi hatinya tetap tidak pernah menghasilkan buah bagi Yesus. Justru yang diberikannya pengkhianatan. Dia sangkal Yesus, dia hianati Yesus, dia jual Yesus dengan 30 keping uang. Ternyata uang lebih menarik daripada Yesus. Mungkin kita sering meninggalkan Tuhan gara-gara uang lebih penting. Uang lebih menarik, kita lupakan Tuhan. Ketika kita tidak punya uang, kita berdoa sungguh-sungguh mati-matian dekat sama Tuhan. Tapi begitu kita dapat uang, dapat keberhasilan, tidak pernah lagi berdoa. Itu ciri-ciri iblis. Itulah benih campuran iblis. Ketika saudara berdoa minta kerja, mati-matian saudara dekat, rajin di gereja berdoa dapat kerja. Begitu kau dapat kerja, kau sibuk, kau lupa sama Tuhan. Itu iblis. Taburkan. Saudara, jadilah benih yang berbuah untuk Tuhan. Abraham terima Ishak dari Tuhan. Dan ketika Tuhan meminta Ishak yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Abraham kasih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu yang benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah mau jadi lalang. Hanya kelihatan mirip seperti gandum, tapi dia tidak pernah berbuah untuk dinikmati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, selidiki hati kami Tuhan, supaya iblis tidak merampas firman dan menggantikannya dengan benih lalang. Kami mau benih yang dari Tuhan, ialah gandum yang berbuah, yang berbulir, yang bisa kami berikan sebagai buah pertobatan kami di hadapan Tuhan, yang Tuhan menikmati. Engkau bisa menikmati iman, kekayaan, jabatan, pangkat, semua yang ada pada kami, engkau bisa nikmati Tuhan. Kepada Tuhan satu-satunya Allah, tidak ada Allah lain. Yang kami berikan persembahan kami yang terbaik, hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada, hancurkan segala kesempatan iblis, supaya iblis tidak merampas firman itu dan menggantikannya dengan benih lalang. Biarlah Roh Kudus memberikan roh hikmat pengertian, sehingga firman yang kami dengar itulah firman yang kami sukai, itulah firman yang kami cintai, sehingga kami mengerti. Dan firman itulah yang menjadikan kami gandum-gandum di hadapan Tuhan. Nikmatilah Tuhan buah firman-Mu yang kami imani. Terimalah hidup kami, terimalah persembahan kami. Terimalah Tuhan segala ketaatan kami, ketekunan kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Nikmatilah Tuhan buah, berkat kerja kami, gaji kami. Kami ingin Tuhan menikmati berkat ini. Kami tahu Tuhan Engkau tidak butuh uang kami. Justru pekerjaan Tuhan, pelayanan, pemberitaan Injil, biarlah apa yang kami terima, Tuhan menikmatinya. Dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kami, bahwa kami mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah hati kami dikuasai oleh firman Tuhan, dan biarlah firman ini jatuh di tanah yang baik, sehingga kami percaya dan diselamatkan. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya terbeban
bahwa di antara kita yang ada di tempat ini termasuk saya dalam keadaan kurang sehat. Untuk itu saya harapkan kalau memang berkenan maju ke depan, supaya kita maju ke depan untuk didoakan. Tapi setidaknya kalaupun tidak ke depan, ya kita tetap berdiri atau duduk di tempat kita masing-masing dan mendoakan tubuhmu, doakan semua, baik anak-anak, mahasiswa semua, karena kita termasuk saya juga kurang sehat hari ini. Saya angkat pujian. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus saat ini Tuhan, bagi setiap yang sakit, bagi setiap yang menderita, termasuk juga saya Tuhan. Engkaulah Tuhan dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Bagimu tiada yang mustahil, bagimu tiada yang tidak mungkin Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mukjizat, sehingga yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang bisu dapat berkata-kata. Bahkan Lazarus yang sudah mati, Engkau bangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Engkaulah yang meletakkan tangan-Mu atas tubuh mereka, supaya setiap penyakit itu dan juga terhadap tubuh saya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, kami terimalah kesembuhan ini saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama terima kesembuhan. Kita katakan, amin. Shalom. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian Jalan Hidup Orang Benar.
Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kita berharap tetap kita setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan menjemput kita orang-orang yang percaya. Amin. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawa